Di saat semua sudah move on, sudah beralih dari kehidupan sehari-hari, hanya Prabowo yang sakit hatinya tetap terbawa-bawa. Lagi-lagi, sakit hati akibat debat Pilpres. Di berbagai panggung kampanye, Prabowo masih saja bawa-bawa nama Anies. Entah yang soal kepemilikan tanah lah, soal nilai jeblok lah, juga soal data pertahanan. Ini dia, info terkini Widya. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Agak mengejutkan juga ya. Katanya Pilpres itu dibuat riang gembira, jogetin aja. Kok malah situ yang susah? Bagaimana bisa pemimpin baper kayak gini? Masih saja digemari orang-orang. Ingat loh, pemimpin emosional itu juga disindir-sindir sama Pak JK juga. Kata beliau, gimana harga diri kita di mata dunia? Bila ada pertemuan pemimpin dunia, emosian begitu. Di sebuah panggung, Prabowo memeragakan ekspresi menangis, bak anak kecil. Cara menyerang lawan tidak dilakukan elegan, dan itu di luar forum debat. Nah, di saat debat tidak bisa membalas dengan argumentasi yang baik, di luar debat malah terkesan mengejek lawan politiknya. Apakah model pemimpin begitu yang kita idam-idamkan? Tidakkah kita menginginkan pemimpin yang tidak baperan, yang siap pasang badan, yang mau menghadapi apapun resikonya? Bahkan bila perlu, rakyat tidak boleh tahu sakit hati maupun kesedihan seorang pemimpin. Kejengkelan dan kesedihan mesti disimpan di relung hati yang paling dalam, sehingga orang terdekatnya bila perlu tak usah tahu, tak perlu tahu. Masa sih ada orang yang suka mengadu, meledek, mentertawakan kandidat lain di depan pendukungnya? Coba deh telisi orang-orang yang pernah nyapres. Ada enggak yang baperan seperti itu? Contoh sederhana ya Pak Jokowi yang oleh Prabowo disebut dulu bersaing tapi caranya tidak merendahkan. Mereka berebut kekuasaan secara bermartabat. Heleh, bermartabat. Apa Pak Prabowo lupa? Pada 2014, betapa serangan fitnah pada Pak Jokowi luar biasa kejamnya. Yang keturunan PKI lah, yang antek Cina lah, yang katanya mau menjual negara lah, pro asing dan asing, dan ribuan tuduhan menjijikkan lainnya. Malah di 2019 ada sekelompok perempuan yang melakukan kampanye door to door menyebut bila Pak Jokowi terpilih, maka Islam akan dibatasi, kegiatan agama bakal dipersulit serta fitnah murahan lainnya. Tapi mendapat serangan begitu, apakah Pak Jokowi baper? Tentu tidak. Beliau menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai tudingan setelah terpilih menjadi presiden. Artinya, dalam suasana batin yang pedih, terluka, dan tentu sangat merana, beliau tak bercerita apapun ke pendukungnya. Bahkan sang ibunda beliau dituduh bukan ibu kandungnya. Apa nggak sakit itu? Siapa yang melakukan itu semua? Ya orang-orangnya Prabowo. Lantas bagaimana sikap Prabowo? Mendiamkan segala macam tudingan itu. Dipikirnya semua sejarah kelam itu sudah terlupa dalam ingatan kita. Tapi tidak. Hanya anehnya, mengapa Pak Jokowi yang tahu ini orang tidak layak untuk jadi pemimpin? Mengapa malah didukung? Bisa jadi hanya Prabowo saja yang bersedia menerima Gibran jadi wakilnya. Sedangkan capres atau partai lain ogah membuka diri pada Gibran. Mereka tahu apa kata rakyat di saat bapaknya berkuasa, anaknya turun gelanggang untuk turut merebut kekuasaan yang masih dipegang bapaknya. Pilpres kali ini
tak kalah berat memperjuangkan kandidat kita, Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Mengapa begitu? Merekalah orang yang tepat mengganti Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Keduanya berasal dari rahim rakyat, bukan berasal dari kalangan elit. Bila kita mau jeli melihat presiden-presiden kita sebelumnya, hanya ada 2 presiden yang anaknya tokoh atau presiden sebelumnya, yakni presiden keempat dan kelima. Presiden keempat itu Gus Dur. Beliau itu cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syai Hasyim Asy'ari, dan presiden kelima Bu Megawati yang merupakan putra proklamator. Sisanya adalah keturunan orang biasa, misalnya Pak Harto, Pak Habibie, Pak SBY, hingga Pak Jokowi. Benarkah rakyat sudah melupakan atau mengabaikan? Mengapa akan memilih orang yang tidak merasakan bagaimana perjuangan kehidupan dengan penuh tantangan? Ingat loh, Prabowo keturunan siapa dan bagaimana hidupnya dari dulu. Bila sedari dini saja tidak pernah susah, bagaimana bisa merasakan dengan sungguh-sungguh betapa rakyat mau cari makan layak saja mesti kerja keras. Jangankan semanula Prabowo, wong seusia Gibran, Bobi Nasution, bahkan Kaisang Pangarep, pernahkah mereka merasakan gerahnya cuaca di rumah saat tidur? Nyamuk mengganggu waktu belajar atau mesti berpanasan pulang sekolah dengan jalan kaki? Membuktikan pasangan Prabowo Gibran abe program yang merakyat. Ya salah satunya soal makan siang dan susu gratis. Memang rakyat butuh diringankan beban hidupnya. Tapi caranya bukan dengan memberi ikan, tapi berilah mereka kail. Jika ada peluang, kesempatan, dan pilihan mencari nafkah, tentu mereka bisa bekerja dengan pilihan terbaik. Artinya, meski mungkin gajinya tidak besar, mereka merasa nyaman dan tenang. Program makan siang dan susu gratis menunjukkan kandidat mengkampanyekannya ini nggak mengerti apa kebutuhan rakyat itu. Yang jelas, para penggemar Prabowo Gibran itu banyak yang nggak tahu, sudah banyak yang lupa, atau malah tidak membayangkan sebesar apa sih kekuasaan presiden itu. Pikirnya, negara ini sudah demokratis, menghina presiden aja banyak yang nggak diproses. Polisi dan tentara nggak intervensi, apalagi mengintimidasi rakyat. Nggak ada kasus penghinaan kepala negara diproses di pengadilan. Dipikirnya menuju negara otoriter dan menciptakan ketakutan warga itu prosesnya panjang. Kekuasaan menakutkan atau mensejahterakan itu tergantung karakter pemimpinnya. Bila kekuasaan dipegang orang-orang yang tidak suka dikritik, tidak betah mendengar nasihat, menolak diberi masukan, apalagi semua kritik dan saran dianggap mempermalukan penguasa. Percayalah, saat itu sudah terlambat semua. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya berikutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya